Zikir dan doa ini bukan sekedar wirid biasa, karena amalan yang ringan tapi luar biasa manfaatnya. Dan Allah mencukupkanmu dari arah yang tak disangka. Sebelum lanjut, sempatkan untuk menulis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Serta sempatkan untuk menuliskan hajat maupun doa sahabat semua, sehingga bisa kita aminkan bersama, agar permohonan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Islam banyak amalan-amalan yang ringan di lisan, tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah. Amalan yang seringkali banyak diremehkan oleh sebagian orang karena melihat dan menilai lafaz dari zikir itu sendiri terlalu sederhana. Tapi justru dari zikir dan doa inilah banyak hamba Allah yang hatinya tenang, hidupnya dicukupkan, dan rezekinya dibukakan jalan. Zikir ini tidak mengandung unsur syirik, tidak pula menjamin pasti kaya bagi siapa saja yang mengamalkannya. Tetapi ini adalah ikhtiar seorang hamba untuk mengetuk pintu langit dengan penuh harap kepada Allah yang Maha memberi rizki. Kita tidak sedang mendahului kehendak Allah. Kita hanya saja mengetuk pintu rezekinya. Jika Allah bukakan itu merupakan rahmat, dan jika Allah tunda itu merupakan ujian cinta dan kasih sayang darinya. Zikir dan doa ini merupakan salah satu wasiat dan ijazah dari para ulama seperti Habib Umar bin Hafid yang dikenal sebagai ahli ma'rifah dari Hadramaut, Yaman. Beliau mengajarkan untuk mengamalkan zikir dan doa-doa tertentu setelah subuh, asar, dan zuhur, agar rezeki mengalir deras. Berikut zikir dan doa yang beliau ijazahkan untuk kita amalkan untuk merayu Allah, Sang Pemberi Rezeki, agar pintu rezeki kita terbuka lebar. Sahabat beriman, amalan zikir dan doa yang diijazahkan oleh guru besar Al-Habib Umar bin Hafid yang pertama yaitu, setelah kita selesai menjalankan sholat subuh maupun sholat asar, bacalah zikir, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Mughni, yang bisa dibaca 100 kali setelah subuh dan asar dengan penuh kesadaran dan harap hanya kepada Allah. Zikir ini terdiri dari 4 Asmaul Husna yang dipilih secara khusus karena mengandung makna yang sangat agung dan dalam. Makna dari setiap lafaz zikir ini adalah Ya Fatah, yang memiliki arti Wahai Zat yang Maha Membuka. Maksudnya ialah hanya Allah yang membuka segala pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu solusi, pintu kemudahan, bahkan pintu hati yang selama ini tertutup. Zikir ini sangat baik diamalkan oleh siapapun yang merasa hidupnya sedang buntu, tidak tahu harus kemana, atau merasa jalannya tertutup dari segala arah. Selanjutnya, makna dari Ya Razak, yang artinya Wahai Zat yang Maha Memberi Rezeki. Maksudnya yaitu Dialah Allah satu-satunya yang menjamin rezeki seluruh makhluk, dari manusia sampai seekor semut kecil di lubang tanah sekalipun. Dengan menyebut nama Allah ini, kita menggantungkan harap kepadanya, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menjamin rezeki kita kecuali Allah semata. Selanjutnya Ya Kafi, artinya Wahai Zat yang Maha Mencukupi. Banyak orang yang bekerja keras,
namun tetap merasa kurang. Tetapi siapa yang diberi kecukupan oleh Allah, maka ia cukup walau sedikit. Dan zikir ini menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batin kita, baik di dunia maupun akhirat. Dan nama Allah yang Mughni, yang memiliki arti wahai zat yang maha memberi kekayaan dan kecukupan. Makna kaya di sini bukan hanya soal harta, tapi kaya hati, jiwa yang lapang, dan hidup yang tenang. Hanya Allah yang bisa mengangkat seseorang dari kefakiran menjadi berkecukupan, dari kekurangan menuju kelapangan. Setelah membaca zikir tersebut, dilanjutkan dengan membaca zikir ini sebagai bentuk doa yang bisa dibaca setelah sholat zuhur. Berikut lafaz doa zikir tersebut. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan maha nyata. Kalimat ini bukan sekedar zikir biasa. Ia adalah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Raja yang berhak mengatur segala urusan. Bacalah sebanyak 3 kali setelah sholat zuhur. Kenapa dibaca setelah zuhur? Karena waktu zuhur adalah waktu tengah hari, saat dimana manusia mulai letih, aktivitas mulai menumpuk, dan hati kadang goyah oleh urusan dunia. Maka membaca zikir ini di waktu tersebut bisa menjadi peneguhan sebagai bentuk istiqomah dalam memohon rezeki yang halal, berkah, dan cukup dari Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan ini tidak mengikat. Jadi siapapun yang ingin mencobanya, silahkan saja. Selama diniatkan untuk kebaikan, bukan meyakini seolah-olah ini satu-satunya cara atau jaminan mutlak. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya hamba yang mengetuk pintunya dengan zikir yang lembut dan hati yang penuh cinta. Dan setelah itu, biarkan Allah yang bekerja atas takdirnya. Semoga Allah cukupkan rezeki kita, Allah limpahkan rahmat-Nya, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan lisan yang masih basah menyebut namanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.